Hello Nek, terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai misteri terowongan Sasak Saat. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Terowongan Sasak Saat terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan yang membelah perbukitan Cidepong ini terletak antara Stasiun Maswati dan Stasiun Sasak Saat di kilometer 143 dan 144. Dan terowongan yang memiliki panjang 150 meter ini masih aktif sampai tahun 2020 ini. Terowongan Sasak Saat dibangun pada tahun 1902 dan selesai pada tahun 1103 dan dibangun oleh perusahaan kereta api milik negara Staatspoorwegen. Pembangunan terowongan ini diserahkan oleh Belanda kepada pemborong dari Eropa yang menggunakan teknologi tinggi dari Belgia pada saat itu. Dalam proses pembangunan terowongan ini terdapat suatu kendala, yaitu kawasan perbukitan itu mempunyai kadar air yang tinggi dan banyak batuan cadas pada lahan galian. Untuk menanggulangi hal itu, maka terowongan pun dilapisi oleh beton setebal 0,85 meter. Sementara untuk batuan cadas dilakukan dengan cara dibor menggunakan tangan guna menghindari getaran yang bisa menyebabkan terowongan itu menjadi runtuh. Terowongan Sasak Saat dibangun siang dan malam tanpa henti, yang dilakukan oleh tenaga kerja dari warga pribumi, orang Cina yang tinggal di Nusantara pada saat itu, orang Belanda, dan juga orang Eropa. Orang pribumi dan warga Cina yang kebetulan tinggal di Nusantara pada saat itu bekerja sebagai kuli, sedangkan orang Belanda dan orang Eropa adalah sebagai kepala cabang, mandor, teknisi, dan pemborong. Adapun teknis pembangunan terowongan ini dilakukan dengan cara melakukan sebuah penggalian dari arah utara dan selatan yang dilakukan secara bersamaan. Pada awal pengoperasiannya, terowongan ini dilalui oleh kereta penumpang dan kereta barang yang mengangkut rempah-rempah. Namun pada saat ini, terowongan kereta api Sasak Saat dilalui oleh kereta jarak jauh seperti kereta api Argo Parahyangan, kereta api jarak jauh Harina, kereta api jarak jauh Ciremai, kereta api jarak jauh Sedayu, kereta api ekonomi jurusan Cibatu Bandung Purwakarta, dan kereta api angkutan barang. Kereta terowongan api dengan panjang hampir 1 km ini dibangun dengan waktu yang sangat singkat pada masa itu. Maka sudah tentu pembangunan terowongan ini menelan banyak korban loh Nek. Pikir aja deh Nek, pembangunan terowongan yang panjangnya hampir 1 km dibangun dalam jangka waktu 1 tahun. Dibangunnya juga pada masa dimana pada saat itu peralatan belum canggih, belum ada beko dan doser. Dibangun dalam keadaan kerja rodi lagi. Katanya sih bagi pekerja yang mati, baik itu mati akibat cambukan karena sedang malas bekerja, seperti kenapa lo malas-malasan dedinya? Cambuk, mati lah saat itu. Atau mati saat bekerja, itu batu tinggal. Maka bagi mereka yang mati, mayatnya dikubur di tempat itu sebagai tumbal. Menurut gosip yang saya baca di sebuah halaman Facebook, selama proses pembangunan terowongan ini, para kontraktor terowongan itu mempunyai sebuah kendala, yaitu sebuah batu yang besar yang menghalangi para pekerja. Oleh sebab itu, si kontraktor pembangunan pun menemui seseorang yang digadang-gadangkan sebagai orang pintar. Mbah, gue lagi ngebangun terowongan nih, tapi gue dapat kendala loh, Beh. Yaitu sebuah batu besar yang menghalangi pekerjaan, Beh. Ini kan untuk kepentingan bersama. Sudikah kiranya Mbah membantu kami? Oke, 1M ya. Ayo ajak gue ke sana. Oke, Mbah, ayo berangkat. Ayo berangkat, let's go. Singkat cerita, setibanya di batu besar itu, orang pintar itu mencoret X batu besar itu oleh sesuatu semacam kapur. Kemudian si orang pintar itu menghantam batu besar itu dengan tangan kosong, Nek. Lalu batu itu pun hancur berantakan dong. Dah, batunya sudah hancur berkeping-keping. Lalu para kuli di sana pun membersihkan kepingan batu-batu besar itu.
Orang pintar zaman dulu itu benar-benar sakti dan itu nyata loh, Nek. Saya ingat dulu Dedi saya pernah bilang, seorang ulama yang merupakan guru dari nenek saya, kata si Dedi, bukan hanya sorbannya saja yang seluas lapangan sepak bola, tapi ilmu kesaktiannya juga tidak bisa dianggap enteng loh, Nek. Menurut sebuah desas-desus yang saya baca juga di halaman Facebook, rahasia mengapa terowongan Sasak Saat masih bisa berdiri sampai sekarang adalah karena sang juru kunci dan para pekerja terowongan kereta api di sana melakukan sebuah sesajen setiap tahunnya. Jadi, sang juru kunci dengan pekerja terowongan kereta api di sana melakukan sebuah sesajen setiap tahunnya. Mereka akan memotong kepala kerbau atau kambing pada bulan Agustus guna agar supaya sangkan terowongan itu tidak ambruk, atau supaya agar ada orang yang nyebrang ke terowongan itu supaya tidak ketabrak, dan agar supaya kereta api yang melintas di terowongan itu tidak anjlok dari jalur. Dan memang benar, kereta api yang melewati terowongan itu tidak pernah anjlok di dalam atau mengalami kecelakaan di dalam. Jangankan anjlok di dalam terowongan, anjlok di bukan terowongan aja sudah merepotkan. Apalagi di terowongan yang sempit, hanya muat satu kereta aja. Itulah mengapa terowongan itu masih bisa berdiri dari tahun 1903 sampai sekarang, ya karena sesajen yang dilakukan tiap tahunnya itu. Dan katanya kalau mereka telat melakukan sesajen 1 hari aja, para pekerja di terowongan itu suka was-was. Aduh, gimana kalau terowongan itu ambruk? Aduh, gimana kalau ada orang yang nyebrang ke sana lalu ketabrak? Aduh, gimana kalau kunci kereta api di sana itu coplok, kemudian kereta apinya terguling? Waduh, gak enak banget gitu. Jadi begitu, Nek, kenapa terowongan ini masih bisa berdiri hingga sekarang? Ya karena sesajen yang dilakukan oleh mereka tiap tahunnya. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah melewati terowongan Sasak Saat? Saya sendiri sering menaiki kereta api jurusan Cibatu Bandung Purwakarta yang harganya pada saat itu masih 2.000. Silahkan bagikan pengalaman Anda pada kolom komentar. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Moto Surya Ripus, tetaplah bersinar walau sudah redup. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.